Hai yo what's up guys? Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian baik-baik aja dan balik lagi bareng gue yang pasti tetap stay bersantai. Nah kali ini gue bakal bahas alur cerita film yang berjudul Cars 2. Film keren yang dirilis pada tahun 2011 ini pasti sering banget nongol di TV-TV lokal waktu itu. Apalagi dengan plot agen rahasia yang bikin film ini makin seru dan nggak ngebosenin. Jadi, kalau kalian suka dengan channel ini, jangan lupa buat subscribe di bawah dan aktifin juga tombol loncengnya. Biar gue makin semangat bikin konten-konten seru lainnya. Langsung aja kita masuk ke inti video kali ini. Dan tanpa basa-basi lagi, kita mulai intro dulu. Cuy! Scene dimulai. Kita diperlihatkan seorang agen mata-mata yang hampir saja penyamarannya terbongkar. Dalam situasi genting ini, dia segera memerintahkan rekan satu timnya yang bernama Finn untuk menyelidiki tempat itu lebih lanjut. Dia juga mengirimkan titik koordinasi kepada Finn dan memperingatkan agar Finn selalu berhati-hati, karena tempat tersebut sangat berbahaya. Tak lama kemudian, komunikasi mereka pun terputus. Scene pun beralih memperlihatkan Finn yang sudah dalam perjalanan dan menyewa sebuah kapal nelayan. Mereka hampir sampai ke titik koordinasi yang sudah dikirimkan oleh agen sebelumnya. Namun, kapal nelayan mereka tiba-tiba dihentikan oleh sebuah kapal perang yang menyatakan bahwa area ini terlarang dan memerintahkan kapal nelayan untuk berputar balik. Kapal nelayan itu dengan cepat meminta maaf kepada Finn karena tidak bisa mengantarkannya ke titik lokasi. Tapi, ternyata Finn sudah tidak ada di sana. Dengan peralatan agen rahasianya, Finn sudah berhasil menyelinap ke kapal perang tersebut. Tak lama berselang, Finn akhirnya sampai ke titik lokasi yang sudah ditentukan. Di sana, dia menemukan banyak sekali tambang minyak yang bisa dialihfungsikan menjadi bensin. Agen Finn akhirnya naik ke atas tambang minyak itu untuk mendapatkan pandangan yang lebih jelas tentang situasi. Dari atas, Finn bisa melihat seluruh area dengan lebih baik. Di sana, dia juga melihat seorang penjahat yang bernama Profesor Zundap, yang akan kita panggil Profesor ke depannya. Profesor Zundap adalah kaki tangan langsung dari sang pemimpin misterius. Finn juga memperhatikan ada sebuah senjata yang menyamar sebagai kamera. Namun, senjata ini sebenarnya adalah penghantar gelombang panas yang sangat berbahaya. Seketika itu, agen Finn memutuskan untuk semakin mendekat agar bisa menghancurkan senjata berbahaya tersebut. Namun, tanpa diduga, beberapa orang tiba-tiba datang membawa jasad agen sebelumnya. Tak lama kemudian, keberadaan Finn terdeteksi, dan para penjaga segera mengejarnya. Sampailah pada momen di mana agen Finn sudah berhasil terpojok oleh banyaknya mobil yang berada di sana. Finn memutuskan untuk mengambil langkah berani. Dia melompat ke laut. Untuk menangkap Finn, 2 kapal perang pun dikerahkan. Tembak-tembakan pun terjadi di tengah laut. Meskipun hujan peluru menghujani sekitarnya, Finn berhasil menghindari semua serangan dengan keterampilan luar biasa. Namun, saat Finn hampir berhasil lolos, salah satu kapal perang mengerahkan rudal pengincar. Setelah kejadian itu, scene beralih ke Radiator Springs, di mana kita diperlihatkan Mater yang sedang menderek sebuah mobil lemon. Tanpa diduga, Mater terkejut melihat Lightning McQueen yang ternyata sudah kembali pulang ke Radiator Springs. Di sana, terungkap fakta bahwa Lightning McQueen telah menjuarai Piston Cup 4 kali berturut-turut. McQueen dan Mater pun langsung mengunjungi rumah Doc Hudson yang sekarang telah dijadikan museum untuk menghormati kenangan Doc. Dengan artian, Doc Hudson telah lama meninggal. McQueen dan Mater yang sudah lama tidak bertemu menghabiskan waktu bersama layaknya man lama yang merindukan kebersamaan. Di malam harinya, di sebuah tempat bernama Will Well yang sekarang sudah beroperasi kembali, Sally dan McQueen sedang menghabiskan waktu bersama. Tanpa diduga, Mater ternyata menjadi pelayan di sana. McQueen kemudian meminta minuman terbaik yang mereka punya.
Bueno, what's McQueen? Faccia saperlo. Perfect. Di dalam kafe, mereka semua menonton acara berita TV tentang seseorang bernama Miles Axelrod yang menemukan bahan bakar baru bernama alinol. Dalam rangka memperluas penggunaan alinol, Miles mengundang para pembalap hebat dari seluruh dunia untuk mengikuti ajang balapan World Grand Prix. Pembawa berita kemudian menanyakan kepada Miles mengapa dia tidak mengajak Lightning McQueen. Ternyata, McQueen menolak undangan tersebut dengan alasan ingin menikmati liburan musim panasnya. Namun, salah satu pembalap tercepat dalam ajang tersebut, Francesco Bernoulli, mengejek McQueen dalam acara tersebut. Francesco dengan sombongnya menantang McQueen untuk adu balap di sirkuit World Grand Prix, mengatakan bahwa siapapun yang menang dalam perlombaan itu akan menjadi juara sejati. Di acara itu juga ada sesi telepon bebas, hingga akhirnya Mater menelepon acara tersebut. Mater dan Francesco terlibat dalam adu debakot yang sengit, membuat McQueen dan Sally yang melihat hal aneh itu segera masuk ke dalam restoran. Ketika mereka masuk, Sally melihat Francesco di TV dan ternyata dia adalah penggemar berat Francesco. Tentu saja, McQueen merasa terdorong untuk membuktikan kepada pacarnya bahwa dia lebih hebat daripada Francesco. McQueen kemudian mengambil alih telepon dari Mater dan, dalam upaya menunjukkan kehebatannya, menyetujui tantangan Francesco. McQueen akhirnya mengumumkan bahwa dia akan ikut dalam ajang balapan World Grand Prix, siap untuk membuktikan kemampuannya dan mempertahankan reputasinya di hadapan Francesco dan dunia. Sesampainya McQueen di Tokyo, dia mengunjungi berbagai pertunjukan, termasuk pertunjukan gadis-gadis dan pertunjukan sumo. Seusai bersenang-senang, McQueen dan kawan-kawan akhirnya tiba di lokasi World Grand Prix. Sebelum balapan dimulai, semua pembalap terbaik dunia berkumpul terlebih dahulu. Di tempat itu, McQueen memperingatkan Mater bahwa ini bukanlah Radiator Springs, jadi Mater tidak boleh bertingkah sembarangan. Namun segera setelah diperingatkan, Mater langsung menghampiri Francesco. McQueen terpaksa mengikuti Mater dan mereka bertiga pun berbincang. Tentu saja, Francesco tidak melewatkan kesempatan untuk mengolok-olok McQueen. Scene kemudian beralih, memperlihatkan Agent Finn yang ternyata juga berada di tempat yang sama. Namun, dia sedang mencari seorang agen lain yang bernama Agent Holly Shiftwell. Singkat cerita, Agen Finn dan Agen Holly Shiftwell akhirnya bertemu. Finn meminta informasi dari Holly tentang foto yang ia kirimkan sebelumnya, yang menunjukkan senjata berkedok kamera. Meskipun Finn sebelumnya mencoba menghancurkannya, usahanya gagal. Holly lalu memberitahu bahwa ada agen Amerika yang juga berada di sini dan sedang menyamar. Agen Amerika inilah yang memiliki informasi lebih lanjut tentang senjata berkedok kamera tersebut. Saat mereka berdua sedang memantau situasi dan menunggu agen Amerika, Finn tiba-tiba melihat Profesor Zundap di sana. Finn segera meminta Holly untuk menggantikannya bertemu dengan agen Amerika agar penyamarannya tidak terbongkar. Kembali ke Mater, yang salah mengira wasabi sebagai es krim. Mater meminta wasabi dalam jumlah banyak dan langsung kepedasan. Saat itu, McQueen sedang diwawancarai ketika tiba-tiba Mater, yang kepedasan, datang mencari air dan minum dari wadah air yang berada di dekat McQueen. Situasi menjadi semakin kacau ketika Mater, dalam kondisi kepedasan, bocor oli. Namun, Mater sendiri bersikeras bahwa olinya tidak bocor meskipun jelas ada masalah. McQueen lalu permisi sebentar kepada Miles dan membawa Mater ke toilet. Mater yang baru saja masuk ke dalam toilet terkejut melihat banyak sekali tombol yang ada di sana. Bingung dengan semua tombol tersebut, Mater mulai menekan beberapa di antaranya secara acak. Di luar toilet, kita diperlihatkan agen Amerika yang baru saja melepas penyamarannya sebagai mobil Lemon. Tak lama berselang, dua mobil Lemon lainnya mengikuti dirinya hingga akhirnya agen Amerika itu terpojok. Dalam keadaan genting, agen Amerika itu memutuskan untuk menaruh semua informasi di bagian belakang Mater yang baru saja keluar dari toilet. Mater yang tidak menyadari apa yang terjadi, keluar dari sana tanpa kecurigaan.
Agen Holly yang berada di luar melihat Mater dan mengira bahwa Mater adalah agen Amerika tersebut. Holly kemudian menanyakan sebuah kode rahasia seputar mesin yang hanya diketahui oleh agen sejati. Mater, yang adalah mobil Derek dan tidak tahu apa-apa tentang kode rahasia tersebut, dengan polosnya menjawab dengan mudah, membuat Holly semakin yakin bahwa Mater adalah agen Amerika. Holly kemudian mengatur pertemuan dengan Mater untuk keesokan harinya. Di sisi lain, kita diperlihatkan agen Amerika yang dibawa ke sebuah tempat gelap dan diinterogasi. Di sana, Profesor Zundap hadir dan memerintahkan anak buahnya untuk memasukkan bahan bakar alinol ke agen Amerika tersebut. Agen Amerika itu kemudian ditanya satu persatu tentang informasi penting oleh Profesor Zundap, namun ia menolak untuk menjawab. Profesor Zundap kemudian menjelaskan bahwa senjata penghantar gelombang panas yang mereka miliki akan bekerja jika targetnya menggunakan alinol. Mereka membidikan senjata tersebut ke agen Amerika, menambahkan tekanan pada interogasi. Saat itu, foto Mater diperlihatkan kepada agen Amerika. Agen Amerika tanpa sengaja melirik ke arah foto Mater, dan Profesor Zundap menyadari bahwa Mater adalah orang yang kini memegang informasi penting. Profesor Zundap lalu mengerahkan anak buahnya untuk menangkap Mater. Sementara itu, agen Amerika yang telah mengungkapkan tanpa sengaja siapa yang membawa informasi, langsung dibunuh oleh anak buah Zundap. Scene pun berganti keesokan harinya, memperlihatkan persiapan untuk pertandingan World Grand Prix yang akan segera dimulai. Semua pembalap diisikan dengan bahan bakar alinol untuk balapan, dan diumumkan bahwa perlombaan akan diadakan di 3 negara, Jepang, Italia, dan Inggris. Para pembalap bersiap di garis start, dan atmosfer penuh dengan ketegangan dan antisipasi. Balapan pun akhirnya dimulai. Di sisi lain, kita diperlihatkan Holly yang kaget ketika melihat Mater berada di dalam pit. Situasi ini sangat berisiko karena Mater bisa saja ketahuan oleh mobil-mobil Lemon. Sementara itu, McQueen berhasil menyalip Francesco di tikungan berpasir dengan mudah, menunjukkan keahliannya. Sementara itu, mobil-mobil Lemon sudah bersiap dengan senjata penghantar gelombang panas elektromagnetik. Mereka menembak salah satu pembalap, menyebabkan mobil balap tersebut harus masuk ke dalam pit. Tanpa diduga, mobil-mobil Lemon juga menyadari keberadaan Mater di pit tersebut. Mereka segera memberitahukan informasi ini kepada teman-teman mereka untuk menangkap Mater. Di sisi lain, agen Finn dan Holly yang menyadari bahaya yang mengintai Mater, segera berusaha menolongnya. Holly langsung memperingatkan Mater melalui headset, menyuruhnya keluar dari pit secepat mungkin. Mater yang kebingungan dan panik, mendapati dirinya berkomunikasi dengan 2 orang sekaligus. Di luar, kita diperlihatkan agen Finn McMissile yang berhasil mengalahkan mobil-mobil Lemon satu demi satu, hingga akhirnya kematian palsu agen Finn terbongkar. Sementara itu, Mater masih berkomunikasi dengan Holly yang mencoba mengarahkan Mater ke tempat yang lebih aman. Namun, komunikasi tersebut tanpa sengaja mengganggu fokus McQueen. Akibatnya, McQueen harus menerima kekalahannya dari Francesco di sirkuit Jepang dan hanya mampu finish di posisi kedua. Setelah balapan selesai, McQueen memutuskan untuk menghampiri Mater dan memperingatkannya. McQueen mengira kejadian tadi hanyalah khayalan Mater saja. McQueen dengan kecewa menyatakan bahwa dia hanya berhasil meraih posisi kedua karena ulah Mater. Mendengar hal itu, Mater meminta maaf dengan tulus. Scene pun beralih ke berita TV yang melaporkan tentang balapan World Grand Prix tadi. 3 pembalap terluka akibat insiden di lintasan, dan keamanan bahan bakar alinol mulai dipertanyakan. Namun, Miles Axelrod bersikeras bahwa bahan bakar alinol itu aman. Scene pun berganti keesokan harinya di bandara, di mana kita melihat Mater yang sedang bersiap untuk kembali ke Radiator Springs. Mater masih merasa bersalah kepada McQueen atas kejadian sebelumnya. Saat dia akan berangkat, dia dihentikan oleh mobil polisi. Namun, ternyata mobil polisi itu adalah Finn McMissile yang sedang menyamar. Finn mengatakan kepada Mater bahwa dia sedang diikuti oleh mobil-mobil Lemon. Baru saja Finn mengatakan hal itu, mobil-mobil Lemon pun berdatangan. Finn dan Mater segera melarikan diri dari sana. Finn menyuruh Mater untuk terus melaju di lintasan tanpa henti, sementara Finn melawan mobil-mobil Lemon. Tiba-tiba, sebuah jet pribadi mendarat. Jet ini ternyata adalah teman Finn, Siddeley,
dan di dalamnya ada Agent Holly Shiftwell. Finn berhasil menyingkirkan 2 mobil Lemon yang mengejar mereka, dan kemudian mereka semua masuk ke dalam jet pribadi tersebut. Beralih kepada McQueen dan kawan-kawan, mereka menemukan surat dari Mater di kamarnya. Isi surat itu adalah permohonan maaf dari Mater karena telah mengacaukan balapan McQueen dan memutuskan untuk pulang ke Radiator Springs. Di dalam pesawat, kita melihat Holly Shiftwell yang mengambil file agen Amerika sebelumnya yang ditaruh di bumper belakang Mater. Dari file tersebut, terlihat sebuah foto mesin mobil yang merupakan dalang dari semua kejadian ini. Atau dengan kata lain, merupakan petinggi dari Profesor Zundap. Mater kemudian memberitahu mereka berdua bahwa mesin mobil tersebut adalah mesin mobil paling jelek yang pernah dibuat. Agen Holly segera mencari informasi tentang siapa saja yang memakai mesin mobil ini. Namun, hasilnya nihil karena banyak mobil yang memakai mesin ini. Mer kemudian mengatakan bahwa yang memakai suku cadang dari mobil ini hanyalah sedikit dari sekian banyak mobil di luar sana. Dari sini, Finn dan Holly baru menyadari bahwa Mater bukanlah agen mata-mata, melainkan hanya mobil derek biasa. Namun, Finn dan Holly, yang merasa terbantu oleh pengetahuan Mater tentang mesin-mesin, memutuskan untuk mengajak Mater bergabung dengan mereka. Mereka menyadari bahwa wawasan Mater bisa sangat berharga dalam misi mereka. Sekarang, tujuan mereka adalah pergi ke Italia untuk menemui teman lama Finn yang diyakini mengetahui tentang suku cadang yang sedang mereka cari. Singkat cerita, mereka pun akhirnya sampai di sebuah tempat yang mirip dengan pasar penjualan suku cadang untuk mobil lama. Setibanya di dalam, mereka segera mencari target sasaran mereka, yaitu Tomber. Namun, Tomber rupanya menyadari kedatangan Finn dan langsung melarikan diri. Kejar-kejaran pun terjadi di tengah keramaian pasar suku cadang. Namun ternyata, kejar-kejaran yang dilakukan oleh Finn dan teman-temannya hanyalah sebuah bentuk alibi agar penyamaran teman Finn, Tomber, tidak terbongkar. Setelah memastikan situasi aman, Finn mulai menanyakan tentang suku cadang yang ada di foto tersebut kepada Tomber. Tomber mengakui bahwa suku cadang itu memang ia yang jual, tetapi pembelinya selalu memesan melalui telepon dan dalam jumlah yang sangat banyak. Mater kemudian menambahkan bahwa suku cadang tersebut hanya digunakan oleh mobil-mobil lama yang mesinnya tidak bisa berfungsi sepenuhnya, seperti mobil-mobil Lemon yang pernah menyerang mereka di bandara dan di balapan waktu itu. Agen Holly segera menganalisis setiap mobil yang pernah mereka hadapi, dan ternyata semua mobil itu adalah mobil Lemon. Tomber juga menambahkan bahwa kemarin ia baru saja mengirim banyak sekali suku cadang ke Porto Corsa, Italia. Mater yang mendengar bahwa Porto Corsa adalah tempat balapan sesi kedua langsung menyadari bahwa ini bisa menjadi petunjuk penting. Dengan sedikit titik terang yang didapatkan, Finn segera menghubungi temannya, yaitu sebuah kereta api bernama Stevenson, untuk meminta tumpangan menuju Porto Corsa, Italia. Singkat cerita, mereka dalam perjalanan menuju Porto Corsa. Selama perjalanan, Finn dan Holly membekali Mater dengan beberapa peralatan penyamaran canggih agar ia bisa lebih efektif dalam misi mereka. Thank you, Stevenson. Program initiated. German truck. Request acknowledged. Now make me. Ada sedikit penyok di badan Mater yang perlu diperbaiki agar penyamarannya bisa sempurna. Namun, Mater menolak perbaikan itu, menjelaskan bahwa penyok tersebut ia dapatkan saat bermain bersama McQueen, sehingga menjadi kenangan berharga baginya. Agen Holly yang mendengar cerita tersebut berusaha mendesain ulang penyamaran Mater agar tetap melekat di tubuhnya tanpa menghilangkan penyok tersebut. Tidak lengkap rasanya jika Mater bisa menyamar tapi tidak bisa melawan. Jadi Holly pun mengajak Mater memilih senjata dari sekian banyaknya yang ada di kereta tersebut. Sementara itu, McQueen dan kawan-kawan yang seharusnya menginap di hotel malah diarahkan oleh Luigi dan Guido ke kampung halaman mereka. Kedatangan mereka disambut dengan hangat oleh para warga. Paman dari Luigi, yang mengetahui bahwa McQueen sedang bersedih, memberi sedikit nasihat kepada McQueen.
Ia mengatakan bahwa sahabat sejati akan selalu tetap menjadi sahabat, tidak peduli seberapa buruk keadaan. Sebagai contoh, ia menunjukkan Luigi dan Guido yang selalu bersama dan tidak mau terpisahkan, apapun yang terjadi. Setelah mendengarkan nasihat dari Paman Luigi, Lightning McQueen tersadar akan pentingnya persahabatan. Scene pun berganti keesokan harinya, ketika pertandingan World Grand Prix fase kedua akan segera dimulai. Francesco memamerkan kepada McQueen bahwa di pertandingan kali ini ia akan dilihat oleh sang ibu tercinta. Namun, McQueen mengabaikan perkataan Francesco, masih merasa sedih karena Mater tidak ada di pertandingan kali ini. Tak lama kemudian, balapan pun dimulai. Sementara itu, scene beralih memperlihatkan Agent Holly dan Agent Finn yang sudah sampai di titik pertemuan para mobil-mobil Lemon. Agent Holly berpura-pura meminta pertolongan kepada truk derek yang bernama Ivan. Setelah memojokkan Ivan di sebuah ruangan, Holly menyetrumnya hingga pingsan. Mater kemudian mengambil alih posisi Ivan, menderek salah satu mobil Lemon masuk ke dalam titik pertemuan. Sementara Mater menyamar, Holly dan Finn memantau situasi dari luar. Di sisi lain, rapat rahasia mobil-mobil Lemon dimulai. Di sana terlihat kehadiran pimpinan tertinggi sekaligus dalang dari semua ini, yang berada di balik Profesor Zundap. Pimpinan tersebut memberikan instruksi kepada anak buahnya untuk menembak beberapa pembalap yang menggunakan Alinol dengan senjata berkedok kamera. Agen Holly berhasil mengetahui rencana ini dan segera memberitahu Finn. Dengan langkah cepat, Finn dan Holly bergerak menuju lokasi senjata berkedok kamera. Sesampainya di lokasi, Agen Finn tertangkap basah oleh para penjahat yang sudah menduga kedatangannya. Mereka menjebak Finn dan segera menangkapnya. Sementara itu, Mater, yang sedang menyamar sebagai Ivan, baru saja menyadari bahwa mobil-mobil Lemon telah mendirikan banyak tambang minyak. Ternyata tujuan mereka adalah untuk menjelekkan Alinol agar semua mobil kembali ke bahan bakar biasa. Di luar, kecelakaan demi kecelakaan terjadi lagi, menyebabkan tabrakan beruntun di lintasan. Namun, McQueen dan Francesco yang sudah jauh di depan berhasil menghindar dari tabrakan tersebut. McQueen terus memacu kecepatannya dan akhirnya memenangkan balapan di lintasan Italia, sementara Francesco harus puas di urutan kedua. Di sisi lain, Agen Holly tertangkap oleh para penjahat setelah Ivan yang telah sadar kembali dan menyadari penyamarannya. Namun, sebelum tertangkap, Holly sempat memberi instruksi kepada Mater untuk segera keluar dari pertemuan tersebut. Di berita TV, Miles mengadakan konferensi pers dan menyatakan bahwa di balapan berikutnya yang akan diadakan di Inggris, mereka mungkin akan kembali menggunakan bahan bakar biasa. Setelah kecelakaan yang begitu parah, keputusan diambil bahwa Alinol tidak akan digunakan di balapan ketiga. Namun, secara mengejutkan, McQueen menyatakan bahwa ia masih percaya Alinol aman, dan ia ingin tetap menggunakan bahan bakar itu di balapan terakhir. Keputusan ini mengejutkan banyak pihak, termasuk para penjahat. Scene kemudian beralih kepada Profesor Zundap yang menerima telepon dari atasannya. Atasannya memerintahkan agar McQueen dibunuh pada balapan ketiga nanti karena McQueen masih mendukung Alinol. Mater yang mendengar rencana jahat tersebut segera berusaha melarikan diri, namun penyamarannya terbongkar. Mater menggunakan machine gun dan parasut untuk melarikan diri, berusaha secepat mungkin untuk memperingatkan McQueen bahwa nyawanya dalam bahaya. Mater berusaha menemukan McQueen di tengah kerumunan paparazzi, tetapi kesulitan mencapai temannya. Ketika akhirnya McQueen melihat Mater dan memanggilnya, ternyata itu bukan McQueen, melainkan Ivan yang menyamar. Mater, yang dikira sebagai agen Amerika oleh para penjahat, akhirnya dimasukkan ke dalam truk dan dibius. Bangun dari pingsannya, Mater mendapati dirinya berada di dalam menara Big Ben di Inggris. Di sana, ia melihat Agent Holly dan Finn yang ternyata juga disekap. Di hadapan mereka berdiri para mobil Lemon yang dengan keji berkata kepada Mater untuk menyaksikan kematian Lightning McQueen secara langsung. Sementara itu, di pit stop, McQueen didekati oleh Sally dan kawan-kawannya. Mereka dengan cemas memberitahukan bahwa Mater belum kembali. McQueen mendengar kabar itu, langsung merasa gelisah dan cemas, bertanya-tanya di mana Mater sekarang berada. Namun, Sally dengan tegas menendang McQueen dan berkata, "Balapan dulu.
Setelah itu, baru kita cari Mater bersama-sama. Di saat yang bersamaan, Ratu Inggris turut hadir menyaksikan balapan tersebut. Balapan pun dimulai. Beralih kembali ke mobil-mobil Lemon, mereka mulai menembakkan senjata penghantar panas gelombang elektromagnetik kepada McQueen dengan tingkat daya tinggi. Namun, hal itu ternyata tidak berhasil. Anehnya, McQueen tetap tidak terluka. Mobil-mobil Lemon itu pun melaporkan kegagalan mereka kepada Profesor Zundap. Sang profesor dengan cepat memerintahkan mereka untuk meninggalkan tempat itu karena mereka akan beralih ke rencana kedua. Ternyata, di pit stop McQueen sudah dipasangi bom. Setelah para mobil Lemon pergi, Mater berhasil membebaskan dirinya dari ikatan. Dia segera berusaha membebaskan agen Finn dan Holly, namun mereka mencegahnya. Tidak, Mater, waktumu terlalu sedikit, cepat pergi dan peringatkan Lightning McQueen, desak Finn dengan nada mendesak. But I can't. I'm just a tow truck. Setelah kepergian Mater, ternyata agen Holly memiliki sebuah rencana untuk memutarbalikkan waktu dengan menggunakan setrumannya. Hal itu pun berhasil dan mereka berdua akhirnya bebas. Mereka membagi tugas, di mana agen Finn akan menangkap Profesor Zundap, sementara agen Holly akan membantu Mater. Saat mereka ingin pergi dari sana, agen Holly melihat suku cadang dari Mater dan menyadari bahwa bomnya ada di dalam tubuh Mater. Singkat cerita, Mater berhasil sampai di pit milik McQueen dan memperingatkan teman-temannya untuk pergi dari sana. Finn, yang sedang dalam perjalanan, memperingatkan Mater bahwa bomnya berada di dalam tubuh Mater sendiri, jadi Mater harus segera pergi. Tak lama kemudian McQueen juga datang, membuat Mater ingin pergi lebih cepat. McQueen mengejar Mater yang ingin pergi jauh dari sana. Mater mengeluarkan rocket launcher, namun McQueen berhasil berpegangan pada Mater. Sementara itu, Profesor Zundap ingin menekan pemicu bom, tetapi bomnya tidak meledak karena jarak pemicu dan bom sudah terlalu jauh. Agen Holly mengetahui keberadaan Profesor, tetapi tidak berhasil menangkapnya, hingga agen Finn yang mengambil alih. Profesor Zundap, yang hendak melarikan diri dengan bantuan kapal perang, berhasil dicegah oleh agen Finn. Karena gelombang magnetis, agen Finn kesulitan menangkap Profesor, sehingga ia mengeluarkan beberapa granat hingga kapal itu pun meledak. Setelah kejadian itu, McQueen menyadari bahwa ada bom di dalam tubuh Mater. Tak lama kemudian, agen Finn datang dengan membawa Profesor Zundap dan menyuruhnya untuk mematikan bom. Namun, Profesor menolak dan mengatakan bahwa bom itu akan meledak dalam hitungan menit. Profesor juga mengungkapkan bahwa hanya orang yang memasang bom dan pemilik bom yang bisa menghentikannya. Tanpa diduga, tiba-tiba anak buah Profesor sudah mengepung mereka dan pertarungan pun terjadi. Selesainya pertarungan tadi, semua baut sudah dicoba oleh Guido, namun tidak ada yang cocok. Hingga akhirnya, Mater mulai mengerti siapa dalang di balik semua hal ini. Namun, Mater merasa enggan untuk mengungkapkannya karena ia yakin tidak ada yang akan percaya padanya. Mengingat ini bukan Radiator Springs, sesuai dengan apa yang dikatakan McQueen sebelumnya. Namun, McQueen menarik perkataannya dan berkata kepada Mater bahwa ia percaya kepada Mater. Dengan tekad yang kuat, mereka berdua menggunakan rocket launcher yang ada pada Mater untuk keluar dari situasi tersebut. Request acknowledged. Deploying shield. Mereka berdua akhirnya tiba di tempat acara disusul oleh teman-teman lainnya. Mater kemudian memperkenalkan dirinya kepada Ratu di hadapan semua orang, termasuk Miles Axelrod. Ketika mereka semua melihat adanya bom, evakuasi segera dilakukan.
McQueen lalu menyuruh Mater untuk langsung ke intinya dan menunjuk siapa penjahat sebenarnya. Tanpa ragu, Mater langsung mengatakan bahwa Miles lah dalang di balik semua ini. Awalnya, semua yang ada di sana tidak percaya pada Mater. Bahkan, Agen Holly mengatakan bahwa Miles adalah orang yang menciptakan balapan dan bahan bakar Alinol. Mater kemudian menjelaskan lebih spesifik. Dia mengungkapkan bahwa di awal, mereka telah melihat banyak sekali tambang minyak di tengah laut. Tambang minyak itu sebenarnya milik Miles, yang ia temukan bersama komplotannya, yaitu mobil-mobil Lemon. Karena takut tidak bisa menjual minyaknya dengan harga tinggi akibat persaingan, Miles menciptakan Alinol dengan tujuan untuk menjelekkan bahan bakar organik itu sendiri. Mater melanjutkan, bahan bakar Alinol yang diiklankan sebagai alternatif ramah lingkungan sebenarnya dimaksudkan untuk gagal. Balapan ini dirancang untuk menciptakan insiden, sehingga para penonton akan kehilangan kepercayaan pada Alinol dan beralih kembali ke bahan bakar fosil. Dengan begitu, Miles bisa menjual minyaknya dengan harga tinggi. Kebocoran oli di Tokyo sebenarnya bukanlah dari Mater, melainkan dari Miles sendiri, yang berpura-pura menjadi mobil listrik padahal sebenarnya dia adalah mobil Lemon dari generasi lama. Saat penjelasan Mater mulai diterima, bom di dalam tubuhnya hampir meledak. Namun, pada saat-saat terakhir, Miles mengakui segalanya dan mematikan bom tersebut, mengakui bahwa dia adalah dalang di balik rencana jahat tersebut. Deactivate! Bomb deactivated. Have a nice day, Sir Axelrod. Sesaat setelah kap mesin mobil milik Miles Axelrod dibuka, terbukti bahwa mesinnya sama dengan yang ada di foto. Ini mengungkap bahwa Miles adalah dalang di balik semua kejahatan tersebut. Semua orang yang hadir, termasuk Ratu Inggris, menyaksikan dengan takjub saat identitas Miles sebagai pelaku utama terungkap. Keesokan harinya, Mater dipanggil oleh Ratu Inggris. Dalam sebuah upacara yang penuh hormat dan kemegahan, Ratu menobatkan Mater sebagai pahlawan. Hereby dub thee Sato. Sir. Singkat cerita, mereka semua akhirnya kembali ke kota Radiator Springs. Di sana, Mater menceritakan kisah petualangannya menjadi seorang mata-mata. Tak lama kemudian, Agen Finn McMissile dan Agen Holly Shiftwell datang ke sana. Ramon, yang melihat penyok di bumper milik Holly, berniat untuk membenarkannya. Tetapi Holly menolak dengan alasan bahwa penyok tersebut adalah kenang-kenangan. McQueen kemudian bertanya kepada Finn dan Holly tentang saat ditembak oleh senjata berkedok kamera. Mereka mengonfirmasi hal itu, namun McQueen tidak mengalami dampak apa-apa, padahal seharusnya dia mati dalam balapan tersebut. Ternyata, Fillmore dan Sarge telah mengganti bahan bakar McQueen dengan bahan bakar biasa karena mereka tidak mempercayai Alinol sejak awal. Balapan pun kembali digelar di kota Radiator Springs. Sally bertemu dengan idolanya, Francesco. Mater kembali diajak oleh Agen Finn dan Holly untuk melakukan tugas dari Ratu Inggris. Namun Mater menolak dengan alasan bahwa dia hanyalah mobil derek biasa dan ingin hidup tenang. Agen Finn mengakui bahwa Mater adalah mobil paling cerdas yang pernah mereka temui. Akhirnya mereka pun berpamitan, tetapi Mater meminta satu hal, yaitu rocket launcher. Dengan itu, film pun berakhir. Film animasi Disney yang satu ini emang seru banget buat ditonton bareng keluarga. Jadi jangan lupa nonton di Disney Plus ya. Film ini juga bikin kita nostalgia, inget-inget masa kecil waktu kita nonton TV. Apalagi kalau nontonnya pakai bahasa Indo, jadi makin asik sambil ngemil Indomie. Jadi, kesimpulan dari video kali ini apa nih? Coba deh komen di bawah. Gue pengen tahu apa kesimpulan yang bisa kalian ambil dari video kali ini. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Gue, Kakek Sun, pamit undur diri. Bye-bye.